Shalom Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Hari yang baik Tuhan berikan kepada kita. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Mari kita awali hari ini bersama dengan Tuhan. Sebentar kita duduk, diam, berdoa dan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami, khususnya sepanjang malam hari ini. Kami boleh tidur nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan yang kami rasakan, yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan berkati kami, tolong kami, sertai kami, mampukan kami melakukan pekerjaan aktivitas kami dengan baik. Semua untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan duduk diam untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, biarlah kebenaran firman-Mu memberkati kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan kepada kita pagi hari ini terambil dari Daniel pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Saya ulangi, betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di bulan ini kita berbicara tentang mengabarkan Kristus kepada bangsa-bangsa. Itu berarti kita menjadi saksi Kristus, ya, bersaksi. Seringkali disebut evangelion, evangelis. Jadi kalau ada orang yang bergelar evangelis atau FFP, itu adalah seorang pemberita Injil atau disebut penginjil, dan bahasa sederhananya adalah bersaksi. Nah, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kecilnya bersaksi ketika dihukum. Apa yang kita baca dalam Daniel 4 ini menyatakan kepada kita betapa besarnya tanda-tanda dan betapa hebatnya mujizat. Nah, kemudian kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun, kerajaan yang kekal. Kekal berarti ada selama-lamanya. Nah, ada selama-lamanya walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, seperti yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika kita membaca di pasal sebelumnya, pasal yang ketiga, kita akan membaca di sana, judulnya di situ adalah perapian yang menyala-nyala. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai pegawai yang memang bukan di negaranya, tetapi mereka disuruh untuk menyembah dewa atau patung yang didirikan oleh Raja Darius. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentulah mereka tidak mau karena mereka punya iman. Dalam hal ini kita melihat bagaimana mereka bersaksi kepada bangsa-bangsa atau kepada orang-orang yang ada di istana atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ketika mereka disuruh menyembah patung itu, mereka tidak mau. Mereka bilang, ya bagaimanapun, bahasa sederhana ya, bahasakan dengan bahasa sendiri, bagaimanapun kami nggak mau. Sekalipun Allah kami tidak bisa menolong kami, kami tidak akan mau menyembah dewa atau patung yang Tuhanku dirikan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu bisa kita baca dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 30, tapi saya coba bacakan dengan cepat mulai dari ayat ke ayat 17 ya. Nah, dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar.
air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ya, saya koreksi, tadi saya bilang Raja Darius, tapi yang benar adalah Raja Nebukadnezar. Nah, akhirnya saudara yang kasih Tuhan, singkat cerita, kita tidak punya waktu baca keseluruhan. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego dihukum. Nah, tadi saya mengatakan bersaksi ketika menghadapi hukuman atau bersaksi ketika dihukum. Nah, mereka dihukum karena apa? Karena tidak mematuhi perintah raja, yaitu untuk menyembah dewa atau patung yang didirikan. Tetapi sebagai hukumannya mereka bertiga itu dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, saudara yang kesalahan Tuhan, mereka diikat, lalu algojo orang-orang yang kuat melemparkan mereka. Bayangkan saja, tadi dikatakan 7 kali lipat. Jadi itu api itu sangat panas. Nah, ketika orang itu dilemparkan ke dalam api itu, nah, mereka tidak terbakar, tidak sedikit pun ada bau terbakar. Bahkan yang terbakar dan mati adalah orang yang melemparkan mereka bertiga. Nah, dan raja itu heran. Tadi mereka dilemparkan bertiga, tapi sekarang mereka lihat, raja melihat ada 4 orang. Siapa dia? Seperti anak dewa, kata Raja Nebukadnezar. Lalu karena mereka heran dan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, dan karena kesaksian mereka yang luar biasa itu, dan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Nah, akhirnya Raja Nebukadnezar bilang, ayo Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dipanggilnya mereka dari perapian itu, dan mereka keluar. Mereka keluar hidup-hidup. Saudaraku yang kasih Tuhan, poinnya adalah mereka bersaksi. Mereka berani mengatakan bahwa Tuhan yang mereka percaya, yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, yang mampu melepaskan mereka. Dan benar, dari hukuman di mana mereka dilemparkan ke perapian, mereka dilepaskan oleh Tuhan. Dan Nebukadnezar takjub luar biasa, akhirnya berkata di dalam ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Jadi Nebukadnezar takjub melihat kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego dilepaskan dari perapian itu karena mereka berani bersaksi tentang kepercayaan dan iman mereka. Bukan hanya itu, saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi di ayat 30 dikatakan, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Jadi kalau saudara dan saya berani bersaksi, ya, kita menyaksikan iman kita, kepercayaan kita kepada orang lain, sekalipun kita dalam situasi yang mungkin tidak mengenakan, bahkan seperti Sadrak dan Abednego, mereka sedang menghadapi hukuman, tapi karena mereka berani bersaksi, mereka diselamatkan, dan Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bukan hanya Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan, tetapi mereka mendapat jabatan tinggi yang luar biasa. Saya pikir ini yang kita harapkan, ini yang kita gumuli, kita mau terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, mari mulai hari ini kita belajar bersaksi, berani bersaksi, berani mengatakan tentang kebenaran. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada mereka yang mungkin kita ketemu, ya, sekalipun mungkin kita tidak kenal, ya, tapi kita berusaha untuk bersaksi kepada mereka, apalagi yang sudah kita kenal. Cobalah, mungkin kalau kita sudah akrab biasanya, nggak susah lagi ngomong memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada mereka. Saudaraku yang kesalahan Tuhan, dalam situasi yang sulit seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka menghadapi hukuman, tetapi mereka tetap berkata tentang iman mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mampu melepaskan mereka. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang kami mendengar bagaimana hamba-hamba-Mu Sadrak, Mesak, dan Abednego begitu berani menyaksikan akan iman mereka, kepercayaan mereka akan Tuhan. Sekalipun mereka diancam dengan hukuman dan mereka sudah dihukum, Tuhan menyelamatkan mereka. Sehingga Raja Nebukadnezar heran
kagum melihat kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu dalam kehidupan kami, sekalipun Tuhan kami menghadapi persoalan pergumulan atau orang-orang di sekitar kami yang belum kami kenal. Berikan kami keberanian untuk bersaksi mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon kepadamu, berkati kami dan tolong kami. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Tuhan, kalau di antara kami ada yang sakit, Tuhan yang Kau sembuhkan, yang lemah yang Kau kuatkan, yang berduka yang Kau hiburkan, yang punya pergumulan persoalan, Tuhan berikan jawaban jalan keluar. Terlebih jadikan kami menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman-Mu. Kalau masih ada dosa dan ikatan dalam hidup kami, lepaskan kami dan buat kami bersungguh-sungguh menyala dalam Kristus, melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bagimu-lah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Shalom semua.